Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Imam Masani dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir saya 080 dengan dosen pengampu saya Pak Rofik Cahyo Prayogo STMT. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah algoritma pemrograman. Pengertian dalam algoritma pemrograman kondisional atau pernyataan kondisional adalah instruksi yang memungkinkan program membuat keputusan dan mengeksekusi blok kode yang berbeda berdasarkan hasil evaluasi suatu kondisi logis. Contohnya itu ada benar atau salah atau true or false. Logika. Logika if-else adalah sebuah mekanisme percabangan kode program yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan suatu kondisi yang dievaluasi. Jika kondisi yang diberikan bernilai benar, maka hasilnya adalah true. Maka kode atau tindakan dalam blok if akan dieksekusi. Namun jika kondisi tersebut salah atau false, maka kode atau tindakan di dalam blok kode else yang akan dijalankan. Kita akan lanjut ke bagian praktik kodenya. Assalamualaikum. Oke guys, jadi kita akan mulai. Pertama-tama itu kita tambahin kontrol, terus kita tambahin say. Nah, habis itu kita tambahin blok. Ya ini. Kita tekan 50. Terus ini kita coba ya, 50 sama dengan 50 sama. Mari kita lihat hasilnya. True. Benar hasilnya. Sekarang mari kita ubah nilainya. Kita ubah ke 49. Mari kita klik. Sudah salah. Dan ya, itulah yang dimaksud dengan boolean. Boolean adalah nilai biner yang bisa dikatakan salah atau benar. Kalau di sini kita tulis 50 sama, maka di sini akan menyatakan benar. Kalau kita isi beda dengan nilai hasilnya, maka itu akan terjadi false. Oke. Kalau kita tambahin ini, kita tambahin not. Kalau kita tambahin not, nah, salah. Nah, kalau kita tambahin ini masuk hasilnya juga true juga. Kalau kita bisa tambahin 50, maka di sini kebalikannya hasilnya false. Kalau kita tambah ini, kalau kita tambahin 60, sama dengan true. Kalau 49, maka hasilnya false. Kalau pengen mengembalikan hasilnya, kita pakai yang nol. Cuman kalau nilai aslinya tuh kita pakai ini ya, operator yang ini. Kita akan buat variabel baru di sini. Contohnya make a variable. Katakanlah jumlah orang. Nah, kita lanjutkan dengan operator. Kita tambahin ini.
Kita akan menggunakan variabel ini. Misalnya di sini 101. Nah, true. Karena jumlah orangnya sini 75 dan ini 101 berarti true. Karena tidak lebih besar dari 101. Kalau kita ingin ubah ke 200, maka hasilnya akan terjadi false. Oke, kita hapus. Kita buat variabel baru. Sistem telepon. Ini ibaratnya sistem telepon itu ada Android atau iOS. Contohnya kita Android. Terus kita tambahin operator ini. Android sistem. Maka sudah true. Karena sama-sama Android. Coba kalau kita iOS, iOS. Maka sudah false. Nah, kita akan lanjut ke part yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke Oke guys, kita lanjut lagi ke part 2. Di sini kita akan pakai benar atau salah, pakai operator OR. Nah, sini kita tambahin sini. Nah, kita tulis sistem telepon lagi. Salah. Kita pakai lagi. Nah, kita pakai ini. Kita masukin lagi. Android. Kita akan cek ini true atau false. Ternyata true. Coba kalau kita iOS. True. Karena cuma ada dua. Cuman kalau ditambah Windows, misalnya, pasti jawabnya false. Itu guys. Ini kita bisa pakai operator OR atau dan. Ini kita lepas dulu. Menggunakan ini. Misalnya kita akan cek jumlah orang ya guys. Di dalam suatu acara. Merah, merah yang sebagai variabel jumlah orang dan juga jumlah orang. Misalnya lebih 21 atau di sini 9. Salah. Bukan operator yang ini.
Oh, ini kita kasih ke 19. True. Karena lebih kecil daripada 21 atau lebih besar daripada 9. Coba kalau kita ubah ke misalnya 3, kasihlah false. Nah, kita lanjut ke part selanjutnya. Nah, kita lanjut ke part selanjutnya. Kita akan memulai kondisi. Kondisi itu kita pakai bukan variabel, kita pakai kontrol if misalnya. If, nah, ini kita lepas dulu dari sini. Ini taruh sini. Terus kita tambahin operator lebih kecil, lebih kecil. Nah, kita tambahin jumlah orang. Terus kita tambahin sound, looks. Nah, kita tulis oke. Kita katakanlah kita pilih 25. Oke, oke ini ibarat true ya guys ya. Kecuali kalau kita tambahin misalnya 60 di sini. Di sini pasti kan jadi false. Nah, ini kenapa nggak false? Karena ininya, karena di bagian loopsnya ini, karena harus di bawah 50 baru variabel C ini akan menjawab kodenya. Nah, kita ganti lagi. Ini kita copot. Coba kita kasih lembut. Oh, oke, nah oke. Sini kita akan tambahin yang lain. Kita tambahin kontrol lagi. Terus dan lagi. Nah, kita bikin operator sistem telepon guys. Sini kita akan tambahin oke Google misalnya. Ya. Lupa kita tambahin dulu. Hasilnya. Oh iya, ini lupa kita tambahin Androidnya. Oke, oke Google. Nah, kita tambahin lagi. Kita tambahin. Program. Kita kondisinya. Oke Google. End of the program. Nah, begitu teman-teman.
Kita akan lanjut ke part selanjutnya guys, part 6. Oke guys, kita lanjut sekarang ke part ke nggak tahu keberapa, ini udah banyak banget tugas alat pro. Kita akan pakai kontrol if dan else. Nah, di sini kita ibaratnya pakai variabel jumlah oh iya pakainya di cek. Kita pakein aja. Eh, nah, kita sini tambahin looks. Oke, ini kita tambahin not. Oke. Nah, kita lihat sini, kita tes. Oke. Karena apa? Karena ini di bawah 50. Coba kita tambahin ke 51. Nah, di sini not oke. Kita tambahin wait lagi. Wait. Terus tambahin control lagi. If else lagi. Ini kita tambahin sistem telepon Android. Tambahin. Oke. Gue lagi record diem. Nah, karena ini Android, kita tambahin lagi buat iOS-nya. Kita tambahin if else lagi. Now else. Stay menculik baru hubungan. Tambahin. Nah. Kita tambahin isi. Your phone is not an Android or an iOS. Tambahin. Kita lihat. Oke. Oke Google. Karena di sini kita Android. Coba kita. Ayo. Hai Siri. Nah. Coba kalau kita Windows. Not okay. Your phone is not an Android or an iOS. Nah, kayak gitu guys. Oke, kita akan lanjut menggunakan aplikasi Replit. Ditunggu ya teman-teman. Oke nih, kita lanjut lagi guys. Pertama-tama kita tambahin number of underscore of web people sama dengan 13 misalnya. Oh iya, nanti aja deh. Terus phone system sama dengan oke, terus if number of misalnya itu terus print oke. Lanjut if phone system
Android. Terus print. Oke, Google. Terus if phone system iOS Hi Siri else print not an Android. Terus print nah ini misalnya contohnya kita kasih 13 di sini contohnya iOS if number 100 deh kita akan running kok ini tuh ini kita ganti dulu nih jadi udah jadi nih ini kita coba tes lagi siapa tahu gagal. Nah ternyata benar. Kenapa? Karena di sini kita tambahinnya 13 karena di sini ada 100 maka muncul print oke. Terus di sini kan font sistemnya kita pakai iOS. Di sini ada apa? If Android dan if iOS. Kalau iOS itu Hi Siri. Nah, karena kita pakai Siri, kita pakai iOS kan di sini juga Hi Siri. Nah, habis Hi Siri itu muncul end the program. Nah, kita muncul end program. Jadi gitu guys. Jadi awal gini. Oke, lanjut kita ke tugas berikutnya. Oke guys, untuk mempersingkat durasinya, gua bakal jelasin di sini nih. Nah, di sini nih kita menggunakan as. As itu kayak kita bertanya, nanti kita akan muncul input di sini. Nah, itu answer itu jawaban kita. Ini juga sama. Terus ini menggunakan operator dan variabel kayak misalnya country sama dengan South Africa bla bla bla. Nah, ini juga kayak ini selebihnya sama. Mungkin gua bakal ngejelasin ini. Nah, ini nih fungsi dari sensing as. Kita misalnya where do kita misal dari French karena Kylian Mbappe dari Prancis. How old are you? Mbappe itu 23 19 nggak tahu nggak tahu lah. You can drive. Nah, lanjut lagi. Nah, bisa sama aja kayak gitu. Ini misalnya tuh data-data kayak misalnya di negara ini tuh nggak boleh anak kecil di bawah umur, nggak boleh nyetir atau gimana. Kalau Prancis tuh minimal 17 tahun, guys. Jadi ini selebihnya sama aja kayak kode kita yang pertama. Mungkin di sini perubahan variabelnya dan banyak banget di sini menggunakan if dan else ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Ini kita bakal lanjut menggunakan aplikasi Replit. Di sini ada
ya file input kayak misalnya country ini variabelnya country input ya kan int juga gimana nih aduh balik kan tuh gimana nih aduh hilang lagi. Oke kita lanjut sini. Oke ini harusnya input in nah kayak gini input ini kita input juga misalnya French French set nah how old misalnya 19 you can drive nah ini gue bakal jelasin satu-satu ini misalnya input juga ini juga input. Nah ini if country-nya South Africa ini minimal pengemudinya kalau misalnya di bawah ini nggak bisa pakai ini juga sama ini juga sama ini juga sama. Nah, ini juga sama, ya selebihnya sama semua karena di sini tuh satu kode juga. Nah, ini kecuali ini nih. Ini data is not available for this country. Misalnya tuh kalau misalnya kita tulis di input pertama itu Indonesia, ini bakal muncul ini. Karena datanya cuma ada 3. You can drive, ya gitu-gitu gini. Oke. Oke, lanjut lagi nih ada Dimas di sini. Kita bakal Hah? Belum. Apaan? Lanjutin aja udah mana? Ini gue nggak putus-putus sih kok ternyata tuh udah 25 menit. Udah. Lanjut lagi. Ini gue bakal pakai variabel kita pakai temperatur. Temperatur. Nih, ini contoh flowchartnya kayak gini. Ya, ini start temperatur. Sabar kita akan bikin satu-satu di sini. Nah, yang pertama tuh kita pakai control if dan else lagi. Di sini terus kita masukin temperatur. Enggak, kita pakai operator dulu, operator. Operator. Ini kita masukin ke sini. Terus kita pakai looks. Say turn the heater on. Sini kita ganti ke 20 misalnya. 20.0. Terus kita pakai lagi kontrol lagi if dan else lagi. Terus kita pakai ini ya operator yang n itu. Nah, ini terus sini terus ini kita temperatur. Mau masuk ya? Salah kita masukin ini dulu. Salah. Ini kita masukin ini dulu. Misalnya, nah ini kita masukin sini. Nah ini tuh 25 balik 25.1 terus tambahin lagi temperatur sini terus masuk lagi ke bagian looks kita tambahin say terus oke terus turn the coolant on. Nah, ini kita bakal gas. Oh iya karena di sini 0. Kita ubah ke 18 misalnya. Turn the heater on. Oke, kalau misalnya 21. Oke. 20.1 misalnya. Kalau misalnya kita tambahin 25.2
Kasih turn the cooler on. Nah, gitu guys. Untuk di bagian aplikasi Rapidnya kita siapin dulu. Nah, ini kita bikin di aplikasi Rapidnya. Di sini kita tulis temperatur sama dengan 20 slot. Temperatur. Nah, terus kita bikin if ya. If temperatur 20.0 screen turn the heater on. Terus if temperatur screen oke. Else turn the cooler. Nah, di sini kita akan coba kodenya. Oke. Karena di sini temperaturnya 20. Coba kalau misalnya 18,6. Tes. Turn the heater on. Nah, kalau misalnya 25.2 misalnya. Turn the cooler on. Nah, segitu dulu guys. Oke, berhubung video kita udah di penghujung acara, kita akan tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dapat nilai A dari Pak Rofik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.